Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang punya keinginan seperti indigo, tidak usah. Kalau orang muslim belajar taat pada Allah Ta'ala, tidak usah. Nggak usah. Jadi orang indigo itu sendiri sebenarnya adalah ilmu dari orang tua sebelumnya. Yang turun gitu, yang turun ke dia. Iya. Jadi nggak serta-merta seperti itu. Nggak mencari. Ada yang mencari, tapi yang namanya indigo itu terlahir seperti itu. Iya. Kalau yang mencari ada juga banyak di TV itu, di YouTube, yang gondrong, yang kagak gundul, yang mau celanaan pendek kan banyak itu yang begitu-begitu tuh. Iya. Jadi yang seperti itu banyak. Nah itu mencari ada, dan juga dia juga ada dari orang tua sebelumnya ada, dan dia senang sekali melakukan hal tersebut. Bagi seorang Islam yang belajar taat pada Allah Ta'ala, mencoba menguatkan tauhid, tidak usah. Ilmu seperti itu dilarang dalam agama kita, karena pasti akan baca mantra. Pasti itu baca mantra. Kalau indigo nggak perlu baca mantra, karena ada yang ngomong. Contoh, yang di YouTube kan banyak tuh. Dia bilang, umpamanya dia bilang Allahu Akbar, ngambil termu benda. Walaupun dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya begitulah ya namanya. Ya. Dan mau itu settingan dan sebagainya, mulutnya akan ngomongin seperti itu. Nah sebenarnya itulah penyalahgunaan. Jadi tidak bisa. Nah kenapa itu kok bisa? Walaupun dia pakai nama Allah, tapi kok bisa dia begini begitu? Lah itu sudah disisipi, nggak cuma jin, itu disisipi anak buah Dajjal. Sehingga biar orangnya yang punya itu merasa ini Islam, ini Islami, seperti itu. Jadi itu sudah disusupi anak buah Dajjal, sehingga dia enjoy yang seperti itu. Nah, kalau ingin melihat jin dan dia tidak punya kemampuan untuk melihat jin, lucu nantinya, kan berangan-angan nih. Menghayal, dia ingin seperti orang indigo, ingin seperti ini, bisa ngomong dengan jin. Akhirnya bisa tanya nanti kedepannya Indonesia mau apa, kedepannya di tahun depan ini, besok yang mau ada kejadian apa. Tidak bisa seperti itu. Nanti kalau orang berangan-angan pengen bisa melihat jin, nanti orang itu terkena halusinasi. Orang yang nggak punya dasar ilmu dia akan terkena halusinasi, sehingga orang tersebut malah melihat istrinya itu, loh kok jin semua ya, istri saya sebelahnya jin, lihat rumahnya penuh dengan jin, lihat orang tuanya jin, kan seperti itu. Lah kan bingung, akhirnya dia ketakutan juga, kok semuanya banyak jin di sini. Nah ini halusinasi. Dan saya memang ada pasien yang pengen punya ilmu untuk melihat jin, tapi dia nggak punya ilmunya, jadi berangan-angan, akhirnya halusinasi. Emang ada ilmunya, Ustaz? Ya kan ada, seperti yang di YouTube itu kan ada. Ya mau bilang apa, yang memang itu ilmu-ilmu setan yang memang diizinkan muncul oleh Allah Ta'ala untuk menguji keimanan kita, kan sebenarnya begitu. Jadi yang harus kita pahami bahwa jangan seperti itu. Dan meyakini sesuatu yang bukan Allah, tetap nanti ada jin yang masuk. Meyakini sesuatu yang bukan Allah, pasti ada jin yang masuk, pasti. Pak Ustadz, ini kan jin dan manusia itu kan juga beribadah gitu ya Pak Ustadz ya. Jin yang masuk ke manusia itu apa juga yang jin yang, mohon maaf ini, yang non muslim, atau ada jin yang begitu Pak Ustadz? Ya jin yang tidak tahu agama sebenarnya itu kan sebenarnya bukan jin wujudnya manusia, bisa aja wujudnya siluman, harimau, siluman buaya. Siluman buaya darat. Jadi jin itu tidak berwujud manusia kayak kita ini. Ada, tapi bahaya juga gitu kalau selalu begitu ya Pak Ustadz ya. Nah bahayanya itu yang bagi yang melihat. Karena memang pernah istilahnya ada salah satu pasien saya itu dari Garut namanya. Itu umurnya udah 80-an, itu didatengin dia jin. Dia bilang nggak boleh, kamu nggak boleh masuk ke tubuh, karena jinnya itu cewek waktu itu. Jinnya cewek bilang, iya jinnya cewek. Jadi
anak-anaknya kan umurnya 80-an lah kurang lebih. Anak-anaknya itu selalu dengar kalau malam kok bapakku tuh kok ngomong sendiri gitu. Siapa gitu? Sama siapa? Dikiranya bapaknya kesurupan. Oh. Nah, setelah ketemu dengan saya, waktu itu lihat video call ya. Itu saya tanyain, saya mikir apa ya, kesurupan apa bukan ya? Saya tanyain. Assalamualaikum Pak Ji, gitu. Waalaikumsalam. Loh, kok jelas nih jawabnya waalaikumsalam. Gimana nih? Katanya tiap malam ngobrol nih sama siapa? Kan sama siapa? Saya langsung begitu. Oh iya. Begini Ustadz, saya tiap malam itu didatengin cewek. Oh. Katanya mau ikut saya. Terus saya bilang, nggak boleh, kamu jin, bangsa jin, nggak boleh kamu masuk ke tubuh manusia. Kata Pak Haji itu. Kata Pak Haji itu, ya. Nggak boleh. Boleh aja, aku muslim. Enggak, kamu pasti nipu saya, gitu. Pak Hajinya gitu. Nggak boleh, kata guru saya, nggak boleh. Ditanyain gurumu siapa? Pak Haji itu ngomong, padahal saya belum pernah kenal. Guru saya Ustaz Danu. Itu saya itu dengar tuh ketawa sendiri, ya Allah, ya sudahlah nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Nah, akhirnya nggak, kemudian masuklah. Kan kondisinya Pak Haji itu kan nggak bisa jalan beberapa bulan sebenarnya. Sakit, tidak bisa tidur, tidak bisa jalan gitu. Jadi kemudian yang cewek itu ya datang tapi nggak di situ, agak jauh. Kemudian datang lagi laki-laki. Seingat saya laki-laki bilang, saya mau membantu kamu untuk nyembuhin sakitmu biar kamu bisa berjalan, kan gitu. Ini jin juga nih Pak Ustadz menurut. Iyalah, siapa ya, kalau nggak jin ya dukun, kalau nggak gitu ya. Jin yang datang karena datangnya selalu malam hari. Ya, nah di titik itulah anak-anaknya selalu dengar bapaknya ngomong sama siapa, kan gitu. Akhirnya tuh ditolak, nggak boleh, kata guru saya Ustadz Danu, jin tidak boleh masuk ke tubuh manusia. Jadi saya tidak mengizinkan seperti itu. Nah, itu berhari-hari itu muncul terus. Yang perempuan juga muncul, itu juga muncul. Akhirnya dua jin ini nggak mempan. Datanglah sosok, ya, pakai jubah, ya, pakai surban, bawa tasbih, bilang, datangnya juga bilang assalamualaikum. Gitu. Ya dijawab waalaikumsalam karena nggak pernah ada curiga. Dijawab, kemudian dia bilang boleh kamu itu menolak jin masuk ke tubuh, boleh, tapi kamu harus bersandar pada Tuhan. Itu Haji itu langsung diem dulu dia. Kamu harus bersandar pada Tuhan. Jadi kamu tidak boleh bersandar pada manusia, apalagi yang bernama Danu itu nggak boleh sebenarnya. Tapi dia masih diem nih Pak Haji nih. Kamu sudah baik, bersandarlah pada Tuhan. Habis itu terus hilang. Besok datang lagi. Itu yang sama sosok itu. Ya akhirnya kamu orang yang beriman, kamu ibadahmu cukup baik. Kan diomongin yang itu. Nah deket-deket terakhir itu ngomong, kalau kamu ingin sembuh, nih saya kasih bacaan. Langsung inget ya. Pak Haji langsung, enggak, kamu pasti jin gitu. Karena kamu ngasih saya bacaan-bacaan, enggak gitu. Jadi dia bisa menyamar, menyerupai yang baik-baik gitu ya Pak Ustadz? Iya. Nah, kalau setahu saya yang namanya jin itu ya yang tadi mau masuk ke tubuh itu jin. Tapi yang terakhir ini yang pakai sorban, ini nggak cuma jin, dia sudah dikuasai oleh Dajjal. Makanya kalimatnya, kamu sudah benar, menyanjung-nyanjung, kemudian kamu harus bersandar pada Tuhan, sudah benar itu. Tapi jin nggak bisa ngomong seperti itu. Yang bisa ngomong hanya anak buah Dajjal. Punya ciri khas. Ya, punya ciri khas kalimat itu. Dia punya strategi. Dia punya strategi untuk menghancurkan imannya Haji tersebut. Nah, kemudian setiap hari dia itu dibayangkan bahwa dia sudah meninggal. Haji itu gambaran dia sudah meninggal, dikubur, ada yang layat di bawah, pokoknya itu akhirnya saya paham. Itu apa itu Pak Ustadz yang menggambarkan itu? Nah di titik itulah mulai saya paham. Ya jin, insya Allah saya bantu, kan gitu ya. Gambaran itu yang jin tadi jelas, ini ada ilmu dari orang tua sebelum Haji dulu yang mau masuk, tapi alhamdulillah Haji mau menolak. Kemudian yang datang terakhir yang pakai sorban itu hanya Dajjal. Saya bilang gitu, saya akan bantu doa nanti. Terus yang gambar-gambaran di otak Haji itu, yang ada Haji yang meninggal, sudah dikubur, sudah ini gambaran ini, dan pas gitu-gitu aja. Insya Allah itu hanya Dajjal yang menggambarkan, kalau jin nggak bisa.
Akhirnya saya bantu doa, selesai nih, nggak taunya 2 minggu, belum ada 2 minggu datang lagi ke sini. Oh iya, datang ke klinik, sudah bisa jalan. Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa jalan. Ketemulah dengan saya. Akhirnya saya tanya, gimana sekarang sama anak-anaknya? Alhamdulillah saya sudah tidur pules. Alhamdulillah. Kok bisa jalan? Iya Ustadz, setelah didoain itu beberapa hari mulai kaki saya bisa jalan. Terus bayangan yang haji meninggal itu udah enggak. Oh, alhamdulillah. Yang pakai sorban itu pakai tasbih udah enggak ada. Nah, alhamdulillah selesai. Jadi yang harus kita ketahui adalah hati-hati kalau punya keinginan yang sebenarnya Allah tidak ridho. Seperti pengen melihat jin, nggak usah. Ya nggak usah, karena kalau orang sudah bisa melihat jin, komunikasi, matanya itu sendiri sudah dikuasai ilmu untuk melihat jin, dan di dalam matanya sendiri itu ada Dajjal. Insya Allah ada Dajjal, karena Dajjal yang mengunci. Insya Allah seperti itu. Telinganya juga sama pendengarannya, dikunci oleh Dajjal, karena dia sudah menyukai yang seperti itu. Nah kalau sudah begitu, bagaimana besoknya? Allahu a'lam, nggak ngerti saya, karena itu jalan hidupnya dia, yang monggo aja. Insya Allah seperti itu. Tapi maaf Pak Ustadz, apa rahasianya itu orang tua yang sepuh itu kok bisa dia menolak rayuan-rayuan itu ya Pak Ustadz ya? Kira-kira apa itu Pak Ustadz? Kalau kamu mau belajar ke haji itu ya, gimana caranya saya bisa menolak, jangan sampai ada wanita itu meruntuhkan wanita saya. bener nyamar jin gitu. Itu yang kamu inginkan. Ini kayaknya ada strategi nih, kayak tadi ini ada strategi pertanyaannya. Apa karena kan tadi beliau bilang kan, siapa gurumu Pak Ustadz Danu kan ngomong gitu. Apa karena sering mendengarkan kajian-kajian? Kayaknya setelah saya tahu itu memang beliau senang mendengarkan kajian-kajian saya. Jadi akhirnya memang ditolak. Ya karena belum bisa bagaimana ya ditolak. Enggak boleh kata guru saya gitu. Tapi kenapa jin itu lalu takut kalau dengar suara Pak Ustadz Danu gitu? Walau alamnya Kan ini udah kenyataan ya jin. Tadi Pak Haji kan karena dengar Ustadz Danu godanya perempuan tuh. Kalau yang bertemu sama Ustadz Danu godaannya apa? Pak Haji itu sampai 3 kali nggak bisa masuk. Kalau tung digodain perempuan langsung tepek langsung dah. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan punya keinginan, punya ilmu kayak begitu, tidak boleh. Lebih bagus tauhid kita itu dikuatkan, ya, ibadah-ibadah kita itu dikuatkan. Niatkan sholat kita karena Allah, jangan untuk kaya, jangan untuk sukses. Perbanyak mohon ampun dan bersyukur, jangan minta dunia, karena minta dunia itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Minta dunia tidak diajarkan oleh Rasulullah maupun oleh Allah Ta'ala, nggak diajarkan. Malah yang disuruh ngerjain kita itu adalah akhirat. Tapi kan kita butuh uang, iya. Tapi kan kita butuh kerja, iya. Nah kerja itu dunia. Nah, sekarang anggapanmu gimana? Kalau kamu kerja itu anggapan dunia, ya salah. Kalau saya kerja itu karena disuruh oleh Allah Ta'ala, ikhtiar. Jadi saya harus kerja untuk menghidupi istri, anak, dan nanti sebagian harta nanti dikelola untuk istri, untuk anak, untuk orang-orang duafa, untuk yatim piatu, untuk orang yang miskin, untuk orang yang membutuhkan dari sisi memang dia tidak punya, miskin, membantu orang tua kita sendiri, membantu saudara-saudara kita sendiri. Nah di titik itulah akhirat sebenarnya. Jadi kalau orang hanya menumpuk ya nggak bisa. Baru datengin Ustadz aja di kantor pakai uang kantor, padahal uang dia miliaran. Ini itu apa? Itu pelit itu namanya. Yang belajar kantornya harus yang belajar itu pakai uang kantornya itu ya. Dia memanfaatkan aja. Dan dia sudah nyuruh pakai uang kantor. Dia pada waktu kajian dia nggak mau dengerin karena ustadznya saya yang bayar. Lu kan lucu-lucu. Jadi kantor yang membayar merasa dia yang bayar. Iya, kantor yang bayar merasa dia yang bayar, padahal bayarnya juga uang itu belum tentu halal. Ya, disinilah yang harus kita pahami. Jangan merasa hebat dengan kondisi seperti itu. Intinya belajar untuk tidak menginginkan punya ilmu jin, ilmu kebal, ilmu macam, nggak usah lah. Ilmu kita cukup satu, iman kepada Allah Ta'ala dengan kuat, dengan mengerjakan isi Quran, mengerjakan sunnah Rasulullah
dan patuh mengerjakan dengan istiqomah. Mudah-mudahan itu iman kita itu kalau dilihat oleh jin itu kabur, udah nggak perlu dibaca-bacain lagi. Jin itu kabur duluan sudah, insya Allah. Jadi udah jiper ceritanya. Seperti itu. Jadi seperti ibaratnya ya gitulah. Makanya kalau nangani jin kan saya nggak pernah, saya dengerin aja omongannya. Iya. Mau kemana kamu kan gitu, santai aja saya, karena Malah diajak ngobrol ya Pak Ustadz. lah gimana kalau memang jinnya mau keluar baik-baik kan gitu. Karena kalau bacain bisa jadi jin juga bisa juga baca itu ya Pak Ustadz. Banyak Kalau dia beribadah juga ya. Ya nggak perlu beribadah kalau cuma Dia- baca itu. Iya bisa juga. Kan gitu. Iya benar. Ya, nah, jadi belajarlah yang baik tentang ibadah-ibadah kita, diperbaiki. Banyaklah mohon ampun, banyaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. 2 titik mohon ampun dan bersyukur itu insya Allah amat sangat strategis di dalam kehidupan. Istilahnya nanti di hadapan Allah itu orang yang banyak mohon ampun dan banyak bersyukur, tidak banyak meminta dunia, dia akan ditata hidupnya oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasan dan ilmunya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.